Ini prinsip yang sering kita gunakan untuk mengingatkan orang, terutama saat dia berinteraksi dengan harta haram. Ketika orang menerima harta haram, bikin candu atau tidak, Pak? Bikin candu. Kenapa, Pak? Karena dia bisa menikmatinya. Apalagi ketika dia merasa aman. Aku nggak bakalan ketangkap, aku tidak kena hukuman apapun, sehingga dia mengambil itu dan dia merasa di posisi aman. Maka manusia semacam ini kalau mau diingatkan, pendekatannya adalah pendekatan agama, edukasi agama, terutama penekanan tentang masalah akidah. Jadi bukan motivasi ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf, nanti seluruh dosamu akan diampuni ya, malah membuat dia termotivasi. Terlalu besar harapan. Geden rumongso di area membangun harapan itu diberikan untuk orang soleh. Sedangkan bagi mereka yang tenggelam dengan maksiat, lebih banyak ditekankan tentang ancaman. Maka Nabi SAW di posisi pada saat beliau berdakwah di tengah orang musyrikin, status beliau mundir, banyak ngasih peringatan. Awas, besok akan ada perhitungan di hari kiamat, besok akan ada neraka, besok akan ada hukuman seperti ini. Akhirnya membuat mereka semakin takut. Dan ketika mereka takut, mereka akan kembali untuk bertobat, kembali kepada aturan Allah yang benar. Saat orang banyak beramal soleh, dimotivasi, nanti akan ada balasan surga, janji Allah tidak pernah meleset, semuanya pasti akan Allah balas, sekecil apapun tidak ada yang hilang. Itu motivasi bagi orang yang taat. Karena itulah cara yang paling mujarab untuk mengingatkan orang yang tenggelam dengan sesuatu yang haram adalah pakai pendekatan iman kepada hari akhir. Karena manusia kalau punya akidah yang kuat, dia akan siap untuk meninggalkan apapun walaupun rasanya pahit. Dengan pengaruh akidah yang kuat, dia siap untuk meninggalkan sesuatu walaupun rasanya pahit, karena dia punya keyakinan ada kehidupan yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awal-awal yang turun kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu apa, Pak? Di catatan nanti ada ya, belum kita baca. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Jadi isinya masalah ancaman di akhirat. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika manusia sudah berbondong-bondong menerima Islam, barulah turun masalah halal dan haram. Pendekatannya adalah ideologi dulu yang masuk. Baru setelah itu kita akan bahas masalah hukum. Karena hukum itu terasa berat jika orang tidak punya pondasi akidah. Makanya ketika kita sampaikan tentang haramnya riba, haramnya gharar, transaksi ini dilarang, transaksi ini dilarang, apa-apa kok ora entuk. Apa-apa kok ora entuk. Komentar itu muncul dari mana, Pak? Karena orang merasa keberatan, apa-apa kok serba nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Karena dia nggak punya landasannya, nggak punya pondasinya. Tapi bagi mereka yang punya pondasi, ada hukum apapun, sami'na wa ata'na, kami siap mendengar dan taat. Sebab dia sadar konsekuensinya. Walau nazala awwala syai'in, andaikan yang pertama kali turun la tashrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu, mereka akan mengatakan la nadaul khamra abada, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Jadi kalau dakwah pertama Bapak sampaikan tentang haramnya A, haramnya B, haramnya C, serasa digubris, apa-apa kok orang itu. Itu mirip seperti yang pernah disampaikan oleh Aisyah. Nolak, Pak. Nolak. Karena mereka keberatan jika sudah menyinggung masalah halal haram perbuatan. Karena itulah membersihkan akidah dari keyakinan yang kotor dan menanamkan akidah yang lurus bagi masyarakat, ini akan memberikan pengaruh keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu berat untuk dia tinggalkan.
Mereka yang tidak tahu ancaman besar pelaku riba, dia akan bertahan untuk melakukan transaksi riba karena dia merasa aman dengan perbuatan dosa besarnya itu. Yang lebih berbahaya adalah ketika ada orang yang merasa sudah mendapatkan jaminan keamanan. Jadi tenang saja, nanti kamu sudah dijamin oleh tokoh agama, ditunggu di pintu surga, dijamin oleh imamnya, sudah ada panitia akhirat yang nanti akan mengatur urusan kamu di akhirat, dan seterusnya. Pernah dengar itu Pak, panitia akhirat Pak? Hah? Itu ceramah dari salah satu Habib Sinten itu ya, yang dia bilang bahwasanya Ahlul Bait adalah panitia akhirat. Sehingga siapa yang mengikuti Habib, maka dia nanti akan mendapatkan hak khusus karena dia dulu di dunia membela panitia akhirat. Maka besok di akhirat dia akan diselamatkan oleh panitia akhirat. Ada nggak panitia akhirat? Masya Allah. Ketua panitianya siapa itu?